Semuanya hadir tidak? Hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini di kelas 4 hari ini semuanya masuk. Berarti semuanya sehat ya. Semoga selalu sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu seperti biasa, surat Al-Fatihah dan dilanjut dengan murojaah 4 surat ya. Yang pertama surat Al-Ikhlas, kedua surat Al-Falaq, ketiga surat An-Nas dan surat Al-Kautsar. Oke, yang memimpin doa seperti biasa Arasi KM di kelas ini. Silakan. Saya berdoa
semangatnya sesuai dengan burung Garuda. Oke? Semangat semuanya ya. Ya Bu, siap. Oke, sekarang kita lanjut materi hari ini. Ibu akan menerangkan dulu materi hari ini, apa yang akan kita ajarkan, apa yang akan kita pelajari, dan tujuan pembelajarannya apa hari ini. Ibu akan membacakan dulu ya. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang teks narasi, yaitu di dalamnya terdapat informasi adik Simba, unsur intrinsik, langkah menuliskan kembali isi cerita. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah membaca teks narasi, peserta didik dapat menyebutkan informasi terkait isi teks narasi yang berhubungan dengan adik Simba secara tepat. Yang kedua, setelah membaca teks narasi, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik yang terdapat pada teks narasi dengan benar. Yang ketiga, melalui media pembelajaran pop-up book, peserta didik dapat menuliskan kembali isi teks narasi secara sistematis. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu akan bertanya dulu materi tentang minggu kemarin. Masih ingat tidak? Masih. Coba minggu lalu kita membahas apa sih? Masih pop-up dan teks narasi. Coba siapa yang masih ingat? Apa sih teks narasi itu? Saya Bu. Oh iya, Salsabila, apa teks narasi? Teks narasi itu teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Oh iya. Coba tepuk tangannya dulu untuk Salsabila. Jadi Salsabila menjelaskan tentang pengertian teks narasi ya yang kemarin. Berarti masih ingat semuanya ya? Dan satu lagi Ibu bertanya, akan menagih tugas yang kemarin. Apa sih kemarin tugasnya? Membuat pop-up book. Sudah siap semuanya? Sudah. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok kalian untuk membuat pop-up book secara kelompok. Coba Ibu akan lihat hasilnya. Mana kelompok 1? Pop-up booknya coba lihat. Coba lihat Ibu. Oke, ini hasil pop-up book yang dikerjakan oleh kelompok 1. Tepuk tangannya dulu dong. Ya, coba Ibu lihat kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini, Bu. Oh, ini. Oke, terima kasih. Ini adalah pop-up book hasil dari kelompok 2. Tepuk tangannya. Satu lagi kelompok 3. Mana Ibu lihat pop-up booknya? Coba lihat. Oke, ini gambar malin kudang berbentuk batu ya. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih mengucapkan kalian sudah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Ibu ya. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke materi hari ini ya. Kalian hari ini dengarkan video yang akan Ibu tayangkan di sini. Video ini suara Ibu sendiri ya. Kalian dengarkan secara baik-baik, secara seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai informasi yang berkaitan dengan adik Simba dan juga unsur-unsur intrinsik yang ada pada sebuah cerita, sebuah teks narasi yang nanti akan kalian baca. Apa itu adik Simba? Coba ada yang tahu tidak? Apa itu adik Simba? Saya Bu. Chelsea, apa adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, tepuk tangan. Coba kita lihat ya. Kita lihat lanjutan videonya.
adik Simba adalah unsur berita dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari apa, Tuh. di mana, Di mana? kapan, Kapan? siapa, Siapa? mengapa, Mengapa? dan bagaimana. Bagaimana? Coba sekarang, Lanjut sekarang. siapa yang bisa menjelaskan dari masing-masing adik Simba ini? Coba siapa yang bisa menjelaskan dari masing-masing adik Simba ini? Ibu mau bertanya. Apa? Coba siapa yang bisa menjelaskan apa? Pak Ik, apa? Apa itu apa, Pak Ik? Menjelaskan apa? Menjelaskan tentang. Coba ada lagi yang tahu tidak? Simpan dulu pertanyaan Faik ya, oke? Kita lanjut dulu yang di mana. Coba di mana? Siapa yang tahu di mana? Ya, Najril, apa? Menunjukkan tempat. Simpan dulu jawabannya. Kapan? Maulani. Kapan itu menunjukkan waktu. Siapa? Rizik, apa siapa? Siapa mah orang, Bu. Betul, siapa mah orang, Bu ya. Nanti kita lihat jawabannya. Mengapa dan bagaimana, dua lagi. Ada yang tahu tidak? Kalian masih belum tahu? Kita lihat lanjut videonya. Bisa menjelaskan dari masing-masing adik Simba ini. Nah, Oke, sekarang kita jelaskan coba satu-satu dari jelaskan, adik Simba perhatikan itu dulu. ya. Yang pertama, apa? Apa itu adalah menjelaskan peristiwa yang menjadi inti berita. Nah, apa itu menjelaskan peristiwa yang menjadi isi berita. Jadi dijelaskan isinya apa. Kemudian di mana? Kemudian, di mana? Di mana itu menjelaskan lokasi peristiwa terjadi. Lokasi peristiwa terjadi. Kapan? Kapan? Kapan menjelaskan waktu peristiwa terjadi. Kemudian siapa? Menjelaskan tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu. Mengapa? Mengapa itu menjelaskan alasan peristiwa itu terjadi. Dan bagaimana menjelaskan proses terjadinya peristiwa itu. Oke, sampai sini. Kita lihat. Menjelaskan peristiwa yang menjadi inti berita itu adalah penjelasan dari apa. Di mana menjelaskan lokasi peristiwa terjadi. Berarti tadi jawaban Najril, tepuk tangan untuk jawaban Najril. Jawaban Najril adalah lokasi atau tempat. Kemudian yang kapan? Tadi yang menjawab kapan? Maulani menjawab waktu. Betul ya? Tepuk tangan lagi. Siapa dan mengapa dan bagaimana tadi sudah dijelaskan semuanya. Mengerti sampai sini ya? Ya, kita lanjut. Itulah pengertian atau penjelasan dari kata adik Simba. Setelah kalian mengetahui unsur berita yang berkaitan dengan adik Simba, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu unsur intrinsik? Apakah kalian sering membaca buku cerita? Coba buku cerita apa saja yang pernah kalian baca? Coba Ibu mau nanya, siapa yang sering membaca buku cerita? Cung semuanya. Cung. Coba Ibu mau bertanya, siapa yang sering membaca buku? Ada yang mau ini berbicara? Siapa yang suka membaca buku? Apa? Sofi? Sofi suka membaca buku apa aja? Ibu Peri dan Cinderella. Suka ada yang pernah membaca? Sofi pernah membaca buku yang berjudul Ibu Peri dan Cinderella. Ceritanya
Tapi boleh juga kisah Nabi juga termasuk membaca cerita. Lanjut. Ketika membaca cerita, ada apa saja sih di dalam cerita yang kalian baca? Nah, ada apa saja sih di dalam cerita yang kalian baca? Coba lihat, perhatikan dulu gambar yang ini. Di sini ada contoh gambar cerita ya. Coba ibu mau nanya, di dalam gambar itu ada apa saja sih di dalam gambarnya? Ada rusa, ada apa lagi? Beruang, bebek, apa lagi? Apa? Ikan, apa lagi Najril? Ada pohon, ada apa lagi? Sungai. Nah di sana di dalamnya berarti ada berbagai macam ya. Ada hewannya, tokoh berarti, ada pohonnya, ada hutannya, berarti hutan menunjukkan tempat. Nah ini merupakan bagian-bagian dari apa? Di dalam Ya. cerita yang kalian baca, Nah ini ada penjelasannya. di dalam isi cerita itu terdapat tema, alur, latar, ada penokohannya, ada sudut pandangnya, dan juga ada amanat yang disampaikan pada cerita itu. Nah itu adalah unsur-unsur intrinsik. Intrinsik ya. Apa coba ibu nanya tadi termasuk unsur-unsur intrinsik. Ya. Sekarang setelah kalian mengetahui unsur intrinsik pada sebuah cerita, coba lihat gambar yang sedang kalian lihat sekarang. Kalian ilustrasikan bahwa ini merupakan sebuah cerita dongeng yang di dalamnya terdapat unsur-unsur intrinsik pada cerita tersebut. Coba sebutkan unsur intrinsik apa saja yang ada pada gambar cerita di samping ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kalian ya, sudah disebutkan ya. Ada tokohnya, beruang, ikan, apalagi rusa. Kemudian ada tempatnya di mana? Di hutan. Nah, itu termasuk unsur intrinsik. Jadi sekarang kalian sudah mengerti ya bagaimana ketika ingin menuliskan kembali isi cerita yang telah kalian baca, berarti kalian harus mengidentifikasi dulu unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita tersebut. Kalian harus melihat dulu, membaca dulu temanya apa, tokohnya yang di dalam itu siapa saja, tempatnya di mana, dan alur ceritanya seperti apa. Setelah kalian bisa mengidentifikasi itu, berarti kalian nanti akan bisa menuliskan kembali isi cerita itu secara sistematis. Oke, ngerti Gitu ya? ya anak-anak. Tepuk tangannya dulu. Oke, nanti setelah kalian menonton video tadi, ibu akan membentuk 3 kelompok. Dan sekarang sudah terbentuk ya. Ini sudah terbentuk kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Nanti ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang harus diisi oleh kalian. Diisi berkelompok ya. Tapi sebelum kita mengisi LKPD, sebelum ibu membagikan LKPD, kita bernyanyi dulu dong. Mau siap nyanyi dulu? Kita bernyanyi dulu lagu P5. Semangat semuanya, berdiri. Kreatif dan bernalar kritis.
yang desa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Semangat ya semuanya ya. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD seperti yang tadi Ibu jelaskan kepada masing-masing kelompok ya. Nanti LKPD-nya harus diisi. Di sini terdapat sebuah cerita ya. Nanti bacakan oleh satu orang. Kalian tapi jangan terlalu keras membacanya. Membaca satu orang, yang lainnya mendengarkan. Nanti di sini ada pertanyaan yang di dalamnya harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Tapi dibagi tugas nanti. Soal nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan oleh satu orang, ya. Nomor 2 dan nomor 3 dikerjakan oleh satu orang. Nomor 4 oleh satu orang, nomor 5 oleh satu orang, nomor 6 oleh satu orang. Oke? Siap ya? Jadi nanti ketua kelompoknya harus membagi tugas. Paham ya? Ibu akan bagikan sekarang. Silakan. Oke, dibuka. Oke, sekarang dibuka teks narasinya. Oke, silakan. Teks narasinya dibuka. Teks narasinya dibuka, ini dibaca oleh satu orang, nanti dikerjakan. Oke, silakan. Nanti jawab pertanyaannya masing-masing ya. Dikasih tugas dulu. Nomor 1, nomor 2 diisi siapa? Nomor 3 dan 4 diisi siapa? Nomor 5, nomor 6 dan nomor 7. Oke, silakan dibagi kelompok. Ya, isinya di lembar jawaban di sana. Silakan isi dulu. So, baca dulu. Nanti dikerjakan. Baca dulu ini ya ceritanya. Nanti setelah baca ceritanya. Ya, baca dulu ceritanya. Dengarkan. Oh ya, nanti di sini nama kelompoknya siapa aja ditulis di sini ya. Oh, maka ada yang tulis. Ya, isinya di sini nanti satu orang isi. Tadi lu baru jawabannya kan di sini. Tadi jawab. Dibaca dulu satu orang. Baca dulu sama satu orang. Sok, siapa yang mau membaca? Nanti dengarkan apa judulnya. Isi satu-satu. Tulisnya di sini ya. Sok, silakan. Dibaca dulu, nanti bagi tugas. Nomor 1 siapa? Yang nomor 1 sama nomor 2. 1, 2. Ini 3, 4. Ini nomor 5, nomor 6, nomor 7. Silakan. Baca dulu satu orang. Nanti. Ya, yang pertama aja. Ya. So, nomor sekarang dengarkan dulu ceritanya. Dengarkan dulu ceritanya ya. So, coba ada yang tidak paham. Udah dibaca ceritanya? Ceritanya baca dulu. Ceritanya baca dulu. Sudah ceritanya? Sudah dibaca? Sudah. Boleh di sini aja jawabnya. Di sini aja jawabnya. Jawabannya di bawah aja. Di sini nomor berapa tulis. Nanti di sini nomor berapa tulis ya. Tulis nomor berapa. Tadi sudah dibagi tugas. Sudah. Nomor 1 sama nomor 2 siapa? Nomor 1 sama nomor 2 siapa yang mengerjakan? Arasi. Nomor 3 sama nomor 4 siapa? 3 dan 4 Asila. Nomor 5 Nada. Nomor 6 Najri. Berarti nomor 7 Sofi. Sok kerjain. Tadi sudah ngerti ya? Bacaannya sudah dipahami ya? Oke, lanjut. Kerjakan. Sok, temannya mendengarkan. Kelinci. Ini kelinci dan kura-kura. Baca ceritanya. Nanti apa yang kalian baca? Isinya apa? Terusnya di sini aja jawabnya. Sekarang dengarkan dulu cerita temannya. Sok, dengarkan. Satu menjawab, satu membaca, berarti temannya mendengarkan. Apa? Ya, sekarang nomor 7 berarti ya. Di sini nomor 7. Nomor 7 silakan nanti ditulis isinya apa.
Dan jangan lupa satu orang mengisi ini ya. Nama kelompoknya siapa? Ini ya, diisi. Sekarang isi dulu jawabannya. Siapa yang mau ngasih itu? Oh, yang tulisannya bagus aja. Kelompok dia ada yang mau ditanyakan tidak? Mana cerita? Sudah dibaca? Sok dikerjakan. Jangan lupa ditulis sama perempuan aja ya. Sudah dibaca? Bacanya jangan sendiri-sendiri, dibacanya satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Ya. Jadi nanti tinggal isi jawabannya. Kapan si pura-pura sampai ke garis finish? Kapan bisa ceritanya? Nah, sok tulis di situ itu ada. Jadi dikerjakan oleh sendiri-sendiri, tapi sambil didiskusikan ya. Iya, ini sambil diskusi kalian silahkan. Kalau ada temannya misalkan yang ini tadi gimana ya ceritanya, yang tahu boleh sama-sama dikasih tahu. Tapi tetap mengerjakannya sesuai dengan nomor tugasnya ya. Nggak usah ditulis semua. Jadi nada ke bagian nomor berapa nanti tulis. Nanti karena presentasi ke depan satu-satu ya. Nanti presentasi sesuai dengan nomor yang kalian kerjakan. Nggak usah ditulis. Yang ditulis yang nada aja. Nada nomor berapa? Nomor 2. Tulis nomor 5 aja. Ya. Ya. Boleh. Sok di bawah ditulis aja. Arasi berarti nomor berapa? Nah, sama nomor 2 udah. Gitu. Terus 3 sama 4. Nah, dikerjakan. Nggak usah ditulis. Jadi yang ditulis hanya jawaban kalian saja ya. Jadi misalkan siapa Chelsea kerja nomor berapa? 1 nomor 2. Terus nomor berapa? 6. Kamu nomor 3 ya. So kerjakan. Sudah selesai? Belum? Bisa ya? Apa ceritanya sudah ada ya? Udah tahu ya? Ceritanya menceritakan tentang apa tadi? Nomor 3 dan nomor 4 Parlan nomor 3 dan 4. Satu aja, kalau ini mah nama aja, nama semua bukan satu dua aja. Berarti yang nomor aja masukkan semua namanya siapa. Gitu ya. Ini jangan lupa ditulis ya nama ininya ya, nama kelompoknya ya. Nanti bergantian. Sekarang gini dulu. Rijin kerjain nomor berapa? 1 dan 2. Baca dulu 1 dan 2, lihat dulu apa pertanyaannya. 1 dan apa judul cerita di atas, apa judulnya? Judulnya apa di sini lihat. Tulis di sini kelinci dan kura-kura. Nomor 2 apa pertanyaannya? Di mana cerita itu terjadi? Di mana? Ini ada gambar apa lihat di mana? Di hutan boleh, di mana lagi? Ini udah sama ini. Ini mah ada lapang ya. Nah tulis itu udah selesai, sudah berarti. Tapi boleh didiskusikan. Misalkan ada temannya yang tidak tahu ini tadi ceritanya tentang apa ya, gitu ya. Nanti misalkan tadi di dalam cerita itu apa sih, aku lupa lagi. Boleh bertanya bareng-bareng sama-sama berdiskusi ya. Sok jangan masing-masing, kan namanya juga diskusi. Kenapa? Ya nanti dibacakan masing-masing ya. Oke, nanti Jessica gantian ya sama temannya ya. Sok. Jadi bareng-bareng tadi mendengarkan bagaimana yang menceritakan tadi siapa? Mau ceritain, sok itu dulu, baca dulu. Kata ibu juga baca 1 orang. Jadi nanti mendengarkan isinya apa. Sok baca dulu seorang. 1 orang baca, yang lainnya mendengarkan. Jangan dulu menjawab soal ya. Sok jawab dulu. Baca dulu. Ceritanya dibaca dulu. Yang lain dengarkan. Nanti ada penilaian dari ibu juga ya. Siapa yang paling kompak, siapa yang kerjasamanya paling bagus. Nanti akan ada reward dari ibu. Tepuk tangan. Sudah dikerjakannya? Hasilnya 3 sama 4. Iya, 3 sama 4. Tadi dibaginya gimana? Ya udah gitu, ini udah selesai. Nanti tinggal nunggu ya. Tinggal nunggu siapa? Sofi ya, satu lagi ya? Siap. Lanjut. Ini yang ditulis namanya sudah. Nanti kalau sudah kalian presentasikan masing-masing
masalah apa yang ada pada pertanyaan ini, pecahkan bersama-sama ya. Walaupun kebagian tugas tapi dijawab bersama-sama. Coba perhatikan tadi nomor 3 apa pertanyaannya? Nomor 3 apa pertanyaannya? Kapan si kura-kura sampai garis finish? Coba di sini ada tidak ceritanya? Tadi kan ada ceritanya, sudah suruh membaca cerita. Kapan juga ketika kapan kura-kura masuk garis finish? Ketika apa? Nah, jadi ketika apa? Ketika apa? Sedang istirahat apa di sana? Tidur. Tulis di sini berarti kapan kura-kura sampai ke garis finish? Ketika kelinci. Nah, itu jadi namanya diskusi bersama-sama, dipecahkan bersama-sama ya. Ketika kelinci istirahat. Jadi tidak mengerjakan masing-masing kalau ini diskusi ya. Jadi dikerjakan bersama-sama. Walaupun yang harus diisinya satu orang dikasih tugas. Mana yang belum? Siapa saja tokoh yang ada pada coba. Tulis aja di sana. Sudah selesai semuanya? Ada yang sudah, ada yang belum? Nanti ya. 5 menit lagi ya. Jangan dibayangin. Nanti kalian bisa presentasi ke depan. Setiap orang bisa, setiap anak akan membacakan hasil dari jawabannya. Nah, kalau sendiri sudah, dengarkan ibu, dengarkan ibu. Kalau sendiri sudah, gimana diskusi? Jadi kalau diskusi harus bersama-sama selesai. Jadi kalau misalkan salah satu yang menjawab saya sendiri sudah. Oh, aku belum, bersama-sama pecahkan. Ya, jangan sendiri kalau namanya diskusi. Kalau namanya diskusi, sok sekarang siapa yang belum? Yang belum Naura, lihat nomor 6. Yang lain ikut menjawab. Gitu. Jangan sendiri ya. Oke? Rejik ya. Siap? Nah, karena sama ibu nanti akan dinilai kebersamaannya, kekompakannya. Coba nomor 6 apa pertanyaannya? Nanti bergantian Jessica, jadi bareng-bareng. Oh, aku yang ini nomor berapa ya yang belum? Tadi apa ya pertanyaannya? Pecahkan bersama-sama. Oke? Jadi nanti yang akan dilihat nilai semua. Jawabannya betul tidak semua. Gitu. Harus kompak Desi, ya. Jessica harus kompak. Mana yang belum nomor 6? Coba lihat nomor 6 pertanyaannya apa? Bagaimana reaksi? Cuma apa pesan-pesannya apa? So, bareng-bareng kerjakan. Sabila bisa membantu Jessica sama Naura ya. Kenapa? 5 menit lagi. Sudah selesai? Yang mana yang belum selesai? Nomor 6 udah? Kok cuma sedikit? Coba lihat pertanyaannya. Bagaimana ya? Mana yang sudah selesai? Tinggal Sophie, oke siap. Ya. Ini mah cerita apa pesan? Apa pesan yang bisa diambil dari cerita singkat di sana? Ceritain aja. Jadi pesannya, jadi seorang manusia itu harus seperti apa? Kita itu harus gimana gitu ya? Jadi nggak diceritain. Nanti dikumpulkan, dibacakan. Nanti dikumpulkan, setelah dibacakan, didiskusikan, baru dikumpulkan ke ibu ya. Nanti siap kelompok 1 untuk maju ke depan, paling minum dulu. Siap. Ayo, bergantian dulu, Jessica. Jessica nomor berapa sih? Apa itu ceritanya?
diambil. Jadi kelinci itu bagaimana sih ke kura-kura? Sikapnya gimana ke kura-kura? Iya, tinggal itu aja diceritakan. Makanya jadi di sini ada pesannya apa, kita tidak boleh gitu. Ceritain lagi secara singkat ya. Nanti kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban dari LKPD-nya. Biarin, nggak apa-apa ceritain saja. Nanti di sini ada pesannya kan? Ya, siap. Mana? Sudah? Apa? Dibacakan. Nanti dibacakan soalnya, kemudian di sini dibacakan. Pakai nama ini di sini. Nanti bukukannya, ini tulis namanya, nanti bukukannya bersama-sama. Tapi ke depannya sudah di sini. Digabung ke depan bersama-sama ya. 5. Oke. Sudah? Ini Jessica belum? Jessica besok bareng-bareng dilihat lagi. Nanti hasil jawabannya yang dinilai sama ibu. Sudah siap ya? Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan ke depan. Semuanya ke depan. Semuanya ke depan kelompok 1. Ayo. Mana? Berurutan aja nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nomor 2 siapa? 3. Geser. Stop sini. Sudah, temannya tolong dengarkan hasil dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban kelompok 1. So, mempresentasikan jawaban kelompok 1. ya. Silakan. Nomor 1, apa judul cerita di atas? Keras suaranya. Terdengar tidak? Tidak. Kurang terdengar katanya Arasi. Suaranya kurang kencang. Nomor 1, apa judul cerita di atas? Ya. Kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura. Kemudian nomor 2. Di mana cerita di atas terjadi di suatu hutan. Ya. Nomor 3. Kapan kura-kura sampai ke garis finish? Jawabannya Saat kelinci tidur. kemudian nomor 4. Siapa saja tokoh yang ada pada cerita di atas? Kelinci, kura-kura, monyet, gajah. Ya, terus lanjut. Mengapa si hantu kalah padahal kura-kura tidak bisa berlari? Karena kelinci tertidur. Ya, kemudian nomor 6. Bagaimana reaksi teman hewan yang lain ketika kura-kura sampai finish di awal? Pesawat tidak. Nomor 7. Yang keras. Seekor kura-kura menangkap kelinci usai lari terbang. Dia akan ajak berjalan mengajar kereta di rumah kura-kura luas dan baik. Beristirahat bentar, namun pesannya jadi kita tidak boleh heboh karena deteksi bersama manusia. Ya, oke, tepuk tangan. Hasil dari kelompok 1. Silakan boleh kembali. Lanjut kelompok 2. Ayo. Seperti tadi lagi ya. Nomor 1, nomor 2 dan selanjutnya berjajar sesuai nomor pertanyaannya. Sini jangan jauh-jauh. Jangan terlalu jauh. Geser sedikit. Geser sedikit. Geser sedikit. Oke, silakan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban LKPD. Yang lainnya tolong dengarkan ya. Nanti dulu. Tolong dengarkan dulu. Saya kelompok 2 akan Nanti dulu dengarkan dulu hasil jawaban dari kelompok 2. Suaranya yang keras. Tolong yang kelompok lain dengarkan dulu temannya yang sedang mempresentasikan. Tolong ya, dengarkan dulu temannya yang sedang
Ya. Yang kedua, di mana cerita di atas terjadi di suatu hutan. Nomor 3 dan 4, lanjut. Nomor 3, Maman masih pura-pura sampai ke garis finish ketika kelinci beristirahat tidur. Nomor 4, siapa saja tokoh yang ada pada cerita di atas? Kelinci dan pura-pura monyet kaca. Nomor 5, mengapa si kelinci kalah padahal laki-laki tidak bisa membaca si kelinci tiduran? Ya, lanjut. Nomor 6. Kurang keras apa? Sangat bergembira. Nomor 7 yang keras suaranya. Apa pesan yang bisa diambil pada cerita di atas? Ceritakan tidak singkat. Di suatu hutan setan pura-pura menangkang kelinci yang sering mengejeknya untuk adu lari cepat. Lalu ketika pura-pura istirahat di tengah jalan, dirasa pura-pura kelinci masih jauh, padahal kelinci sudah dekat. Dan akhirnya pura-pura memenangkan dan semua hewan pun bersorak gembira atas kemenangan pura-pura. Kelinci pun pulang dengan malu. Jadi pesannya apa yang diambil? Sudah ditulis? Dari sana. Ya udah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3, satu lagi, silakan. Tadi pesannya belum ditulis ya. Nah, yang lain dengarkan dulu temannya. Satu lagi kelompok 3 yang akan menjelaskan, mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan. Yang keras suaranya tidak terdengar. Mempresentasikan hasil jawaban. Nomor 1. Suaranya yang keras. Terdengar tidak? Tidak terdengar, Icik. Silakan yang keras suaranya. Nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Namun ketika bangun kelinci kaget karena pura-pura berhasil monyet. Ya, lanjut. 4. 4. Monyet raja pura-pura. Siap, lanjut. Nomor 5. Maka kelinci kalah padahal pura-pura tidak bisa berlari. Jawabannya karena kelinci tersebut di bawah pohon dan pura-pura tidak patah menyerah. Dia berlari sekuat tenaganya dan pura-pura pun menang. Terus? Kelinci kaget karena pura-pura berhasil melewati garis finish dan para hewan pun berlari. Yang keras, Jessica, tidak terdengar suaranya. Ya, oke, tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih ya, kalian sudah mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Sekarang Ibu minta perwakilan 1 orang untuk ke depan dari masing-masing kelompok mempresentasikan atau memperlihatkan hasil pop-up book-nya. Ayo, silakan dari kelompok 1. Hanya dilihat saja, ini bagian-bagiannya yang sudah kalian buat. Silakan ke depan untuk kelompok 1. Yuk. Presentasikan ke temannya. Ini adalah hasil pop-up book yang telah dibuat oleh kelompok 1. Lihat. Apa ini? Ini gambar malin kunang ya. Di sini ada ceritanya. Mereka sudah membuat ceritanya di sini ya. Jadi tinggal dilihat ceritanya. Kemudian lanjut. Nih. Lanjut lagi.
ada malin kundang dan ada ya, lanjut. Nah, ini ibunya ya. Ibunya sedang apa katanya? Menangis, menunggu ya. Cerita malin kundang sudah tahu ya. Kemudian lanjut. Nah, sampai terakhir jadi batu mana? Nah, di sini oh lihat ini bisa ditarik loh. Oh, sama berarti ya. Oke. Sudah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan pop-up book-nya. Silakan. Kelompok 2 perlihatkan seperti ini. Ceritanya sama semuanya tentang malin kundang ya. Yang ini berwarna hitam depannya. Silakan. Ini sambil bicara sendiri nggak apa-apa. Ini malin kundang. Lanjut lagi, bawakan biar terlihat oleh teman-temannya. Tuh, sama ya tentang malin kundang semua. Ini adalah hasil dari kelompok 2. Ada gambar batunya tidak? Oh, ada sama ya. Ini ada jadi batu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3. Coba lihat depannya dulu. Kelompok 3 depannya sudah ada batu. Ini si malin kundang ya. Ini malin kundang ini. Malin kundangnya siapa namanya? Malin kundang apa Riji? Malin kundang ya. Oke, malin kundang silakan. Kelompok 3. Sama ya, kelompok 3 juga tuh. Pop up book-nya sama seperti kelompok-kelompok yang lain. Ada ibunya. Dan ada juga berakhir jadi batu. Oke, tepuk tangan. Terima kasih buat kalian semuanya yang telah aktif untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya, juga hasil pop-up book-nya. Coba sekarang kita bahas. Yang tadi kalian kerjakan di LKPD, pertanyaan nomor 1. LKPD coba judulnya apa itu? Ceritanya tentang apa judul ceritanya? Kelinci dan kura-kura. Nomor 1, apa nomor 1 pertanyaannya? Apa judul cerita di atas? Apa judul cerita di atas? Judulnya adalah Kelinci dan kura-kura. Betul jawabannya semuanya? Betul. Nomor 2, apa jawaban pertanyaannya? Di mana cerita di atas terjadi? Di mana cerita di atas terjadi? Di mana? Di suatu hutan. Di hutan bisa. Terus itu di sana ada gambar apa seperti lapang ya? Di lapang bisa. Lanjut nomor 3, apa pertanyaannya? Kapan si kura-kura sampai ke garis? Kapan si kura-kura sampai garis finish ya? Kapan katanya? Kelompok 3 kapan si kura-kura sampai garis finish? Tadi jawabannya ketika kelinci sedang tidur. Lanjut, pertanyaannya nomor 4. Apa pertanyaannya? Siapa saja tokoh yang ada? Siapa? Kelinci. Ada kelinci, ada apa lagi? Ada kura-kura, ada apa lagi? Ada monyet, ada apa lagi? Ada gajah. Kemudian lagi. Selanjutnya pertanyaannya. Mengapa si kelinci kalau padahal kura-kura tidak bisa? Mengapa si kelinci kalah? Kenapa? Karena kelinci tertidur. Kelinci tertidur, jadi dia kalah dalam berlari. Satu lagi ya, nomor 7 apa? Pesan yang diambil. Oh, nomor 6, apa nomor 6? Bagaimana reaksi temannya? Gimana katanya ketika melihat kelinci kok bisa lari paling duluan? Kenapa kelinci kok bisa finish sampai awal, paling awal? Kenapa? Oh iya, bagaimana reaksinya? Reaksi mereka adalah bersorak gembira. Yang terakhir nomor 7. Pesannya, coba tadi kelompok mana yang menjelaskan pesan? Nih, kelompok 1. Kelompok 1 sudah menjelaskan pesan bahwa kita itu tidak boleh sombong. Jadi
silakan dikumpulkan ke depan. Satu orang saja ya yang mengumpulkannya. Ya, semuanya. Sudah diberi nama ya? Sudah dikasih nama semuanya ya? Enggak, ini aja udah nggak apa-apa. Udah, silakan kumpulkan. Kumpulkan satu orang ke depan di sini. Dan sini. Mana KPD kelompok 2? KPD-nya boleh dikumpulkan. Kelompok 3. Sudah. Nah, tadi berarti kalian sudah secara langsung menjawab pertanyaan tentang adik Simba dan unsur-unsur intrinsik. Ya, tadi ada tokohnya tidak pada suatu cerita itu? Ada. Tempatnya ada? Kemudian waktunya ada ya di sana ya. Nah, sekarang kalian boleh mengerjakan soal evaluasi dari Ibu. Ibu akan memberikan soal yang harus dikerjakan ini oleh satu-satu. Ya, yang ini mah tidak berkelompok. Soal evaluasi ini dikerjakan oleh seorang-seorang. Ya, jadi tidak boleh melihat jawaban dari teman yang lain. Nah, ini soal cerita, dengarkan dulu semuanya. Soal ini nanti dijawab sesuai dengan isi yang ada pada pop-up book. Ya, kan pop-up booknya menceritakan tentang apa? Maling kuda. Ini ada pertanyaan tentang misalnya. Ya, jawabannya nanti dilihat dari pop-up book ya. Ibu akan membagikan dulu ya. Ditulis namanya di atas, jangan lupa. Jawabannya di sini sudah disediakan. Ini aja langsung dijawab. Langsung dijawab di soal evaluasi pertanyaannya. Ini jawabannya di sini. Ya. Kotak ini untuk menceritakan kembali cerita maling tunda. Singkat ya. Silakan kalian menjawab, tidak boleh saling bertanya. Kalau ini masing-masing sesuai dengan pop-up yang sudah kalian buat. Pasti sudah tahu ceritanya ya. Oke.
Sudah selesai? 5 menit lagi ya. Ya. Jawabannya boleh dikumpulkan ke meja. Yang sudah boleh dikumpulkan silakan. Silakan yang sudah boleh dikumpulkan. Lagi. Sudah semuanya? Oke, boleh dimasukkan lagi bukunya, bukunya bisa disimpan. Sebelum ibu menutup, kalian bisa dibereskan dulu bukunya masing-masing. Simpan simpan. Oke semuanya, duduk yang rapi anak-anak. Silakan duduk yang rapi sesuai dengan kelompoknya. Sudah ya? Sebelum kalian pulang, ibu akan menutup pembelajaran hari ini ya. Coba dengarkan dulu, ibu akan bertanya 2 hal hari ini. Apa kalian senang hari ini? Senang. Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Mau bertanya, yang mana yang membuat kalian senang pembelajaran hari ini? Ada apa? Tadi kita senang tidak kalian bernyanyi? Senang. Dan apa lagi? Belajarnya senang? Senang. Media pop up-nya senang? Senang. Berarti hari ini kalian merasa pembelajaran ini senang ya? Nah, ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa pembelajaran hari ini? Kita membahas tentang teks narasi. Ya, tadi di dalamnya ada membahas adiksima, membahas unsur intrinsik, dan kalian
bisa menceritakan kembali isi cerita pada pop-up book, cerita yang ada pada pop-up book. Jadi kesimpulannya bahwa adik Siba itu adalah sebuah unsur berita yang dalamnya ada kata apa, apalagi di mana, kemudian kapan, kemudian siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur-unsur intrinsik ada apa aja di dalamnya? Ada tema, kemudian tokoh, ada latar, dan ada amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut. Dan untuk menuliskan cerita kembali, kalian tadi sudah tahu ya. Jadi sudah bisa di dalamnya ada tokoh, ada latarnya, ada siapa sih pelakunya gitu ya, ada waktunya kapan, dan amanatnya juga ada di sana. Oke anak-anak, sebelum kita menutup mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu seperti biasa yang akan dipimpin oleh Arasi. Silakan Arasi ke depan, simpan dulu aja tasnya. Membaca surat Al-Asr ya. Silakan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.